Betul banget, Kak. Jadi waktu Kak Bita tanya, gimana kabarmu hari ini? Kalian jawab, luar biasa karena Yesusku dahsyat-dahsyat, luar biasa. Yuk semuanya ada di rumah, bangkit berdiri bareng-bareng. Boleh ngajak mama, papa, adik kakaknya. Kita bersama-sama yel-yel supaya semangat waktu muji nama Tuhan. Yuk berdiri. Udah berdiri semuanya. Gimana kabarmu hari ini? Luar biasa karena Yesusku dahsyat-dahsyat, luar biasa. Yeay. Sebelum kita mulai ibadahnya, kita mau berdoa yuk. Kita siapkan hati kita untuk memuji nama Tuhan. Segala pujian, hormat, dan syukur kami naikkan kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Engkau sudah mau menyertai kami di sepanjang langkah kehidupan kami. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan memuji nama Tuhan. Kiranya Engkau melayakkan kami, Engkau jadikan kami tanah yang subur Tuhan, supaya benih dari firman Tuhan, juga berkat-berkat dari Tuhan senantiasa tercurah dan bertumbuh subur dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk bersuka cita dengan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap untuk memuji nama Tuhan, katakan amin. Adik-adik, kita bersyukur banget nih sama Tuhan karena Tuhan sudah menyertai kita. Coba lihat, coba juga dengarkan di rumah kalian. Wah, ada apa yo? Suara burung berkicau, ada matahari yang terang. Kita bersyukur karena itu semua kebaikan Tuhan. Oke adik-adik, sekarang mari kita pujikan selamat pagi Tuhan. Tak lupa terima kasih. Pakai tangannya ya, yang semangat. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung bernyanyi, bertambah indahnya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung bernyanyi, bertambah indahnya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung bernyanyi, bertambah indahnya. Dari terbit matahari, sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Dia membuat segalanya indah, matahari,
bulan dan bintang, hewan-hewan, burung yang berkicau. Tuhan Yesus baik buat kita semua. Nah, adik-adik, sekarang tiba saatnya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik tetap bangkit berdiri ya, siapkan hatinya dengan sikap doa yang baik. Kita mau pujikan lagu Yesuslah Penolongku. Karena hanya Tuhan Yesus saja penolong kita. Waktu kita ketakutan, pegang tangan Yesus ya. Sudah mau hadir di tengah-tengah kami Tuhan, dimanapun anak-anak-Mu berada. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati kami Tuhan, menjagai kami dan menaungi kami, sehingga firman Tuhan itu boleh menjadi berkat bagi kami Tuhan. Kami juga bisa menjadi berkat untuk orang-orang di sekeliling kami. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah siap. Haleluya, amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Ya, selamat pagi adik-adik semua yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Ya, kita akan bertemu kembali untuk membahas tentang firman Tuhan. Nah, Tante mau tanya kepada anak-anak sekolah minggu. Minggu kemarin, ayo siapa yang datang di sekolah minggu? Ceritanya tentang apa? Itu, Kak Sinta. Ayo Kak Sinta sini. Lah, ini mumpung. Halo. Iya. Kak Sinta, Ya. Tante mau tanya, minggu kemarin itu ceritanya tentang apa ya? Tentang Musa. Ah, betul, Musa anak-anak. Musa diutus oleh Allah untuk membawa bangsa Israel keluar dari Tanah Mesir. tanah Mesir sebagai tanah perbudakan. Betul. Mereka dibawa keluar dari tanah Mesir, terus kemudian Allah apakah tetap menyertai bangsa Israel? Tetap menyertai. Tetap menyertai bangsa Israel, tetapi bangsa Israel itu tentunya karena bangsa Israel itu terkenal dengan apa? Tegar tengkuk, keras, kemauannya keras, dan di dalam perjalanan itu bangsa Israel menggerutu. Pernahkah Kak Sinta menggerutu? Pernah. Contohnya menggerutu tentang apa Kak Sinta?
Ya mungkin kalau nilainya jelek, menggerutu gitu. Kenapa aku nggak belajar gitu? Tahu gitu kan belajar kan nilainya bagus gitu. Iya, menggerutu seperti itu. Bangsa Israel juga menggerutu kepada Allah. Bangsa Israel lewat Musa tadi. Musa, kenapa ini? Engkau kok membawa kami semua bangsa Israel keluar dari Mesir? Kami di sini kepanasan. Kami di sini kehausan, kami di sini berjalan jauh kemana tidak tahu. Nah, tentu kami juga takut sekali sebab di belakang sana pasukan Mesir mengejar kita atau Betul. mengejar bangsa Israel atau mau dibunuh. Nah, di situ karena ketakutan sekali, mungkin bangsa Israel merasa mau dibunuh, semuanya mau dibasmi semua. Bangsa Israel mikir, kenapa Musa kok membawa kami untuk mati di padang gurun yang seperti ini? Mending kita mati di Mesir saja, di situ banyak makanan. Betul kan? Betul gak Cinta seperti itu? Betul. Nah, terus kemudian Allah bangsa Israel ngomong sama Musa, Musa kamu tetap berjalan, kamu tetap melangkah, kamu tetap maju menuju ke tanah perjanjian. Dan di dalam perjalanan bangsa Israel menuju tanah perjanjian di situ, nah di situ ada laut yang sangat luas sekali dan bengong ini bangsa Israel. Kita mau kemana? Menyeberang laut itu lewat apa? Apakah ada kapal? Apakah ada perahu? Apakah ada kayu yang bisa kami pakai untuk menyeberang? Sedangkan kita bangsa Israel banyak sekali. Tentu Tuhan mempunyai mujizat yang luar biasa. Apa yang dilakukan itu Kak Sinta kira-kira? Musa, Musa ini kan membawa tongkat. Sama Tuhan itu Musa disuruh mengangkat tongkatnya, lalu suruh menunjuk ke laut itu, dan laut itu menjadi terbelah menjadi dua. Akhirnya bangsa Israel ini tadi bisa melewati itu. Betul Kak Sinta, berarti hebat seperti adik-adik di rumah. Laut terbelah menjadi dua karena tongkat Musa diarahkan ke laut itu. Berarti di dalam tongkat Musa itu ada kuasa. Betul. Tuhan memberikan hikmat kepada Musa untuk mengayunkan tongkat itu sehingga terbelah menjadi dua. Nah, setelah bangsa Israel berjalan di tengah-tengah laut itu, laut yang kering itu, di belakang Ada tentara Mesir. tentara Mesir. Nah, tentara Mesirnya gimana Kak Sinta? Mereka langsung tahu bangsa Israel ini bisa melewati laut itu tadi. Mereka semakin cepat sekali untuk mengejar bangsa Israel akan mengejar kita, akan mengejar gitu ya? Iya, betul. Nah, apa yang terjadi Kak Sinta? Tetapi ini Tuhan itu punya mukjizat juga ternyata. Dengarkan adik-adik. Pada waktu bangsa Israel ini tadi sudah selesai menyeberang laut ini tadi, Musa ini disuruh mengacungkan tongkatnya ini tadi ke laut itu. Akhirnya laut itu menjadi satu dan tentara dari Mesir tenggelam. Wah, tepuk tangan untuk kuasa Tuhan. Tuhan sanggup melakukan perkara-perkara yang besar. Bukan di situ saja anak-anak. Di dalam perjalanan bangsa Israel dari kota Elim, terus kemudian mereka berjalan terus, dan itu tepatnya pada tanggal 15. Ingat, tanggal 15 pada bulan kedua itu bangsa Israel mulai menggerutu lagi. Aduh Musa, kalau kemarin kita sudah mengalami seperti itu, sekarang kami kelaparan, apa yang harus kami lakukan Musa? Menggerutu lagi. Gimana? Apakah Tuhan bangsa Israel, Allah bangsa Israel itu tetap memelihara bangsa Israel? Wah, Musa mulai ngomong sama Allahnya, Allahku tolong, umatmu menggerutu kepadaku, apa yang harus aku lakukan? Musa berbicara kepada Allah, dan Allah ngomong, Musa, mulai besok lihat perkara-perkara ajaib itu akan terjadi. Akhirnya Musa dikasih tahu sama Allah, ini yang terjadi. Betul. Kakaknya Musa itu siapa? Harun. Wah, betul. Kakaknya Musa adalah Harun, tetap menyertai Musa. Dimanapun Musa berada, di situ Harun tetap menyertai. Dan ingat, saat besok pagi Musa ngomong gini, sudah gini,
besok pagi-pagi kalian itu lihat apa yang terjadi mujizat Allah. Benar. Saat pagi-pagi sekali bangsa Israel mulai melihat, biasanya kalau masuk bangun pagi-pagi sekali itu apa yang terjadi Kak Sinta? Kalau kita bangun pagi-pagi terus moro ada butiran air, ada embun kecil-kecil itu semuanya membasahi tanah. Di situ terjadi juga di bangsa Israel. Embun itu terjadi di sekitar di sekeliling perkemahan itu ada embun pagi. Nah, embun pagi itu kalau sudah menguap, nah embun tetesan-tetesan air kalau sudah menguap itu akan terjadi suatu butiran itu berwarna putih seperti sisik kalau dari jauh. Banyak sekali itu terjadi pagi hari itu, padahal pagi-pagi kemarin tidak seperti itu loh Kak Sinta. Kok bisa seperti itu? Nah, karena Allah sudah berfirman kepada Nabi Musa, besok pagi akan terjadi hal yang sangat luar biasa. Itu menjadi makanan sehari-hari bangsa Israel pada waktu pagi. Wah, jadi pagi itu seperti sisi itu, kemudian bangsa Israel disuruh mengambil itu butiran-butiran itu, semacam roti-roti kecil, diambil semuanya dan itu dikumpulkan. Kalau satu orang seperti Kak Sinta ini ya harus mengumpulkan seukuran segomer. Segomer itu Kak Sinta kira-kira tahu nggak segomer itu kira-kira berapa liter ya? Kayaknya sekitar 3,6 liter ya. Segomer adalah 3,6 liter itu menurut kamus ya Kak Sinta ya? Iya betul. Ukurannya seperti itu. 3,6 liter dikumpulkan oleh Kak Sinta sendiri, oleh Tante Rayu sendiri 3,6. Siapa lagi kalian 3,6 seukuran kalian. Kalau lebih dari itu tidak boleh loh Kak Sinta. Betul. Kurang dari itu juga tidak boleh. Di sini Allah menguji ketaatan bangsa Israel. Taat enggak kamu? Kamu harus mengumpulkan seukuran ini, secukupnya, tidak boleh lebih dan tidak boleh kurang. Itu terjadi. Kamu harus mengumpulkan itu, dan itu dimakan oleh bangsa Israel. Itu rasanya seperti kue madu. Wah, berarti manis ya? Manis sekali ya. Itu kalau pagi. Nah, kemudian kalau sore Allah melakukan lagi. Kamu melihat aku akan mengirimkan daging. Wah, maksud Allah mengirimkan daging terus kemudian dipotong-potong gitu Kak Sinta? Enggak tahu. Ya, enggak mungkin. Allah mengirimkan apa ya anak-anak di rumah? Burung puyuh yang sangat banyak sekali terbang di atas perkemahan bangsa Israel. Luar biasa Kak Sinta ya. Nah, berarti kalau kita hidup di zaman dulu kira-kira kita berusaha untuk menangkap burung-burung puyuh itu ya mungkin ya Kak Sinta ya. Ditangkap burung-burung itu kemudian diolah, dimasak menjadi daging, dimakan setiap malam. Kalau setiap pagi makan apa tadi Kak Sinta? Tadi makan roti. Nah, roti. Terus kemudian kalau malam makan daging. Wah, Tuhan ya. mencukupkan itu. Dan apa yang dilakukan oleh bangsa Israel, makan makanan itu sampai 40 tahun lamanya. Lama juga ya ternyata ya. Lama sekali, 40 tahun bangsa Israel makan makanan itu, dan penyertaan Tuhan selalu terjadi ke dalam kehidupan bangsa Israel. Nah, di sini Kak Sinta, roti tadi yang warna putih rasanya seperti madu, kalau di dalam Alkitab disebutkan dengan apa Kak Sinta? Roti Kak Sinta ingat Apa? namanya? Roti mana? Nah, Betul kan ya? Bukan mana, bukan MANNA. Itu Betul. adalah roti ciptaan Allah, buatan Allah. Roti mana itu dimakan oleh bangsa Israel, dan daging dari burung puyuh. Nah, pernyataan Allah kepada bangsa Israel seperti itu. Nah, di sini Tuhan menyertai bangsa Israel senantiasa. Yuk kita buka ayat emas kita Kak Sinta. Oke. Ini ada Alkitab. Oh, ya. Filipi 4 ayat yang ke-19. Filipi ya? Iya, ya, ayo Kak Santi.
untuk membaca ayat nas kita ya. Ya kita baca sama-sama ya semuanya di dalam Filipi 4 ayat 19. Oke, disiapkan dulu Alkitabnya. Sudah ya? Udah ketemu ya? Kita akan baca di dalam Filipi 4 ayat 19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Oke, Allah akan memenuhi segala keperluanmu. Jadi anak-anak tidak boleh takut, anak-anak tidak boleh gentar sebab Tuhan Yesus selalu menyertai. Apalagi di masa pandemi ini ya, Kak Iya, Santi betul. ya. Harus pakai masker, jaga kesehatan, ikuti aturan orang tua, protokol kesehatan harus tetap dilaksanakan, gitu ya. Yuk, kita akan berdoa, kita akan menutup ibadah kita. Kak Santi yang berdoa ya. Nanti Tante Rahayu yang mau menutup dengan doa berkat, oke? Di rumah adik-adik juga berdoa ya. Yuk. Baik, sebelum doa ya Bapak, terima kasih atas setiap anugerah yang Engkau beri buat kami ya Bapak. Engkau sudah memberkati kami hari ini ya Bapak. Kami juga sudah memuji dan memuliakan nama-Mu ya Bapak. Biarlah setiap ibadah yang kami lakukan ya Bapak, kami sendiri juga ikut taat akan perintah Engkau ya Bapak, bahwa kami juga meskipun hanya di rumah saja tetapi kami juga akan terus beribadah kepada Engkau ya Bapak. Dan terima kasih ya Bapak untuk setiap adik-adik yang ada di rumah ya Bapak, yang sudah mendengar cerita-Mu untuk hari ini ya Bapak. Engkau berkati kami ya Bapak dimanapun kami berada. Engkau berkati setiap sekolah kami ya Bapak. Engkau juga berkati setiap kesehatan kami ya Bapak. Biarlah kami semua ya Bapak dijauhkan oleh virus yang ada saat ini ya Bapak. Kutaruh dalam tangan-Mu, biarlah setiap kita ini Engkau jagai, Engkau lindungi ya Bapak, dimanapun kita berada ya Bapak. Terima kasih ya Bapak untuk setiap firman yang sudah kami dengar hari ini ya Bapak. Biarlah kami taat seperti orang Israel ya Bapak, dimanapun kami berada ya Bapak. Engkau selalu menyertai kami, Engkau selalu memberikan apapun yang kami perlukan ya Bapak. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Ya, Allah yang mengasihi kami, biarlah anak-anak-Mu di rumah juga yang saat ini mendengar, biarlah damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal menyertai anak-anak-Mu, sehingga anak-anak-Mu boleh menjadi pendengar-pendengar yang setia, menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Meskipun mereka berada di rumah, tetapi kami yakin dan percaya penyertaan Allah itu senantiasa menaungi. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Katakan amin. Oke, jangan lupa ya, minggu depan kita akan ketemu lagi seperti ini. Kita akan sekolah minggu streaming lagi seperti biasa gitu kan, dengan cerita-cerita yang sangat menarik tentunya gitu ya. Oke semuanya, selamat hari Minggu. Dari sumber